Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita Budak Bayangan. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Budak Bayangan bab 1481 Perbaikan Darurat. Chainbreaker diserang oleh angin topan saat ia jatuh ke jantung pusaran air raksasa. Nephis belum kehabisan esensinya, jadi kejatuhan mereka terkendali untuk saat ini. Namun, hal itu akan segera berubah. Sunni masih kewalahan dengan hancurnya Pulau Aletheia. Menghilangkan lamunannya, dia menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk bergerak. Di seluruh kapal terbang, bayangan gelap bergerak dan melonjak ke depan, berubah menjadi tangan hitam pekat. Bayangan yang muncul menarik tali, membentangkan layar horizontal. Layar tersebut memanjang dari kedua sisi kapal dan dimaksudkan untuk membantunya meluncur mengikuti angin. Di saat yang sama, dia dengan gugup menunduk. Yang bisa dilihat Sunni hanyalah kegelapan. Itu bukanlah kegelapan sejati yang tidak pernah bisa ditembus oleh penglihatannya. Sebaliknya, jurang-jurang itu begitu dalam sehingga dia tidak bisa melihat apapun. Besar. Saat ini, lereng pusaran hampir berubah menjadi vertikal. Seolah-olah pemutus rantai dikelilingi oleh dinding air gelap yang luas, arusnya begitu cepat hingga permukaannya tampak kabur. Pada awalnya, pusaran air yang mengerikan itu memiliki lebar puluhan kilometer, namun semakin jauh mereka turun, semakin sempit jadinya. Akhirnya, pemutus rantai seolah-olah memasuki terowongan vertikal berliku yang diameternya hanya beberapa kilometer. Mereka dikelilingi oleh kegelapan mutlak, dengan hanya lentera berserakan yang menerangi geladak. Itu seperti sebuah pulau kecil cahaya di lautan kehampaan. Tak seorang pun kecuali Sunni yang bisa melihat dinding terowongan yang berputar, dan mungkin ini yang terbaik. Ia tahu jika kapal itu menyentuh air, kapal itu akan terkoyak oleh tekanan arus yang luar biasa. Apa yang aku pikirkan? Ini bukan yang terbaik. Sama sekali tidak. Chainbreaker jatuh secara vertikal, untuk saat ini. Tapi itu hanya mungkin terjadi karena Neph masih memperkuat pesonanya dengan esensinya. Begitu esensinya mengering, mereka harus bergerak dalam spiral lebar di sepanjang dinding terowongan yang berair untuk menjaga keseimbangan kapal. Jika tidak, akan terlalu mudah untuk terguling dan terbalik. Pada saat itu, tidak melihat di mana kegelapan berakhir, dan arus deras dimulai, akan berakibat fatal. Lebih buruk lagi, terowongan itu tidak sepenuhnya vertikal. Melihat ke bawah, Sunni bisa melihatnya berputar dan berputar, seperti tornado yang turun. Dia mengertakkan gigi, kutukan. Bisakah mereka bertahan hidup di jurang ini tanpa pesona penghancur rantai? Dia menoleh untuk melihat buritan kapal, tempat Nephis sedang berjuang dengan dayung kemudi, tapi pada saat itu, suara Cassie mencapai telinganya. Sunni, ini. Gadis buta itu berdiri di dekat pintu masuk ruang kargo utama, melambai padanya. Suaranya terdengar mendesak. Sunni ragu-ragu selama beberapa saat, lalu bergegas ke sisinya. Apa itu? Dia menariknya ke ruang kargo, ekspresi muram di wajahnya. Aku butuh bantuanmu, atau lebih tepatnya, bantuan bayanganmu. Panggil dia dan buat dia sekuat mungkin. Tolong. Agak bingung, Sunni terdiam sejenak, lalu memanggil Sein dan mengirimkan ke-6 bayangannya untuk menambah kekuatannya. Segera setelah ksatria pendiam itu muncul, armor onyx miliknya bersinar dengan cahaya gelap, dan perasaan tertekan mungkin terpancar dari sosok anggunnya. Di ruang kargo, berbagai benda ditata rapi di lantai kayu. Ada amporae yang berisi cairan aneh, kuas, ukiran batu dari rune yang rumit, mortir, dan benda-benda yang Sunni bahkan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Yang paling mencolok dari semuanya,
Batu hitam dari ruang tersembunyi Menara Aletheia juga ada di sana, diterangi oleh cahaya samar dari cahaya penuntun. Dia menatap Casey lama-lama. Apa ini? Gadis buta itu sudah berjalan menuju batu hitam. Kami menghabiskan banyak waktu di dalam lingkaran. Sebagian besar diisi dengan mencoba melarikan diri. Tapi aku juga punya banyak waktu untuk berpikir tentang cara memperbaiki sirkuit pesona pemutus rantai, khususnya. Dia berhenti dan menunjuk ke bongkahan batu hitam. Aku membutuhkanmu untuk membantuku menghancurkannya. Aku mencoba melakukannya sendiri, tapi aku tidak cukup kuat. Sesaat Sunny merasa agak aneh. Seolah-olah dia memintanya untuk membukakan sebotol acar untuknya, apapun itu. Bagaimanapun juga, bongkahan batu hitam yang bergerigi itu bukanlah toples apapun. Sebaliknya, itu adalah batu mistis yang dikabarkan merupakan pecahan muara. Tentu saja Casey tidak cukup kuat untuk mematahkannya. Namun, dia mencoba menyelesaikan perbaikan sirkuit rahasia kapal terbang, menghubungkan pesonanya ke pohon suci. Jika Casey berhasil tepat waktu, mungkin mereka tidak akan terkoyak oleh arus terowongan yang berputar. Sunny juga tidak yakin apakah dia cukup kuat untuk menghancurkan batu hitam itu. Tapi Sein adalah iblis transenden, dan ditambah dengan 6 bayangan di atasnya. Melirik ke arah ksatria onyx yang acuh tak acuh, dia menunjuk ke batu hitam. Mata rubinya bersinar gelap, dan, sambil memanggil pedangnya yang mengerikan, Sein maju selangkah. Pedang hitam itu jatuh ke atas bongkahan batu yang bergerigi. Dan terpental, tidak meninggalkan satupun goresan di atasnya. Dia bertahan sejenak. Kemudian, gelombang kegelapan mengalir dari balik armor Sein, memasuki pedang hitam itu. Bilahnya sendiri beriak dan berubah bentuk, berubah menjadi lucerne yang panjang dan anggun. Lucerne yang gelap mungkin terlihat anggun, tetapi paruh dan kepala martilnya mampu memberikan pukulan yang sangat dahsyat. Senjata seperti ini jauh lebih cocok untuk menembus baju besi dan mematahkan tulang daripada pedang. Jadi, senjata itu memiliki peluang yang jauh lebih besar untuk menghancurkan batu mistik. Sein mundur selangkah, lalu perlahan mengangkat senjatanya ke atas kepalanya. Dan dipukul dengan kekuatan yang cukup untuk membuat Sunny terhuyung. Terjadi kilatan cahaya, gelombang kejut, dan ledakan yang menggelegar. Ketika dia mendapatkan kembali penglihatannya sekali lagi, Sein telah menurunkan lucernenya. Mata rubinya dingin dan acuh tak acuh. Batu hitam itu tergeletak pecah menjadi beberapa bagian. Casey menunjuk ke arah mereka dan buru-buru berkata, "Lagi." Segera, potongan-potongan besar itu berubah menjadi lebih kecil, dan akhirnya digiling menjadi debu halus di dalam salah satu mortir. Debu batu tersebut kemudian bercampur dengan cairan aneh yang disimpan di dalam wadah keramik, beberapa di antaranya ternyata adalah darah. Mudah-mudahan, itu dari makhluk mimpi buruk. Pada saat mereka keluar dari ruang kargo, Nevis sudah kehabisan esensi, dan pemutus rantai menjadi semakin tidak stabil. Casey ragu-ragu sejenak, lalu menunjuk ke buritan. "Pergi, bantu Nev." Sunny mengangguk dan menggunakan shadow step untuk muncul di sisi Nev. Menggunakan kemampuannya untuk melihat dalam kegelapan, dia membantunya memandu kapal terbang itu menuju keturunan spiral. Nevis mengemudikan kapal, sementara Sunny berperan sebagai navigator. Casey, sementara itu, merangkak di sepanjang alur yang diukir di dek chain breaker, dengan tergesa-gesa menggambar rune di kayu kuno. Esensi mengalir keluar dari dirinya, membuat rune sedikit berkilau sebelum diserap ke dalam dek. Tinta sihir yang tercipta dari debu batu hitam menghilang tanpa meninggalkan bekas.
Jet dan Evie membantunya dengan membawa amporae berisi tinta dan menyerahkan kuasnya, masing-masing hanya bertahan sekitar belasan detik, perlahan-lahan larut ke udara tipis. Penerbangan dari Chainbreaker menjadi semakin tidak stabil. Akhirnya, Nephis mengertakkan gigi dan sedikit merosot, lingkaran rahasia yang mengelilinginya semakin redup. Kapal terbang itu bergidik. Tanpa ada lagi ilmu sihir yang mendukungnya, ia meluncur menembus kegelapan, hanya terbawa oleh kelembaman dan tekanan angin, yang menciptakan gaya angkat di bawah layar horizontal. Nef terus memegang dayung, mencoba yang terbaik untuk menjaga Chainbreaker agar tidak jatuh tak terkendali. Berdiri di sisinya, Sunny mengumpat dalam hati. Orang bodoh mana yang menganggap ini ide bagus? Oh, itu dia. Dia sudah berpikir begitu. Kapal kuno itu turun ke dalam kegelapan, kecepatannya meningkat dengan kecepatan yang menakutkan. Sudut penurunan mereka juga meningkat, perlahan-lahan mendekati titik yang akan berubah menjadi menukik fatal. Agak jauh dari sana, di dekat pohon keramat, Casey membuang sisa-sisa kuas lain yang terlarut dan mengangkat tangannya untuk menerima kuas baru. Bercak kulit di tangannya yang halus juga mulai larut, dan darah segar bercampur dengan tinta sihir. Apakah kita harus meninggalkan kapalnya? Sunny memiliki sayap gelap dan beban surgawi di gudang jiwanya. Dia juga bisa berubah menjadi burung gagak untuk sementara. Anggota kelompok lainnya memiliki kenangan mereka sendiri untuk membantu mereka jika tidak terbang, setidaknya meluncur. Secara teoritis, mereka dapat melanjutkan penurunan menggunakan. Tapi entah kenapa, dia tidak berpikir bahwa mereka akan bertahan di kedalaman sungai besar tanpa lambung Chainbreaker yang tidak bisa ditembus. Kapal kuno itu bergetar sekali lagi. Dan kemudian, kegelapan tiba-tiba terhalau oleh cahaya lembut. Sambil mengangkat kepalanya, Sunny memperhatikan pohon keramat itu dalam keheningan yang tertegun. Daunnya bersinar dengan cahaya yang murni dan indah. Pada saat yang sama, lingkaran rahasia yang mengelilingi Nephis menyala sekali lagi, dan penerbangan mereka menjadi semulus sebelumnya. Bahkan lebih mulus. Bermandikan cahaya pohon suci, Casey menghela nafas lelah dan merosot di geladak. Akhirnya, sirkuit pesona pemutus rantai telah pulih sepenuhnya. Budak Bayangan bab 1482 cara ketiga. Diterangi oleh cahaya lembut dari pohon suci, pemutus rantai terbang menembus kegelapan. Ia bergerak dalam spiral lebar, turun semakin rendah ke dalam kegelapan jurang dengan setiap putaran. Di sekelilingnya, dinding terowongan gelap yang bergerak berputar dan berputar saat air yang menyusunnya berputar dengan kecepatan yang mengerikan. Sekarang Casey telah memperbaiki sirkuit pesona kapal kuno itu, krisis yang segera teratasi. Para anggota kelompok akhirnya mendapat kesempatan untuk mengatur napas. Peristiwa di masa lalu terlalu berlebihan, kehancuran pulau terjadi segera setelah pertempuran dengan pembantaian abadi, dan karenanya, semua orang kelelahan. Mereka hanya turun ke geladak, berdoa agar tidak ada hal buruk yang terjadi dalam beberapa jam, bahkan beberapa menit, setidaknya. Sunny untuk sementara mengambil kemudi, membiarkan Nephis menyembuhkan tangan Casey yang hancur. Setelah itu, semua orang tetap berada di dekat lingkaran rahasia, melihat ke dalam kegelapan. Menurutmu kemana arah pusaran itu? Suara Evie terdengar agak tertahan. Dia bertahan sejenak, lalu menghela nafas. Yang aku tahu hanyalah seseorang melewatinya dan selamat, di masa lalu. Memang benar, orang itu adalah pangkat tertinggi. Sunny berhenti sejenak dan menambahkan, suaranya muram, itu mungkin dinding bagian dalam piramida. Bagaimanapun, kita akan lihat. Setelah itu, dia melirik Casey. Sekarang setelah mereka diberi waktu untuk menenangkan diri,
rasa penasarannya menggelitik. Ngomong-ngomong, kenapa kamu membutuhkan bongkahan batu itu untuk memperbaiki kapal? Yang lain juga tampak penasaran. Gadis buta itu ragu-ragu sejenak, lalu menjelaskan, saya kira. Bayangkan sebuah pintu terkunci. Ada beberapa cara untuk melewati sisi lain pintu. Cara paling sederhana adalah dengan menggunakan kunci, asalkan Anda punya. Dalam hal ini, kuncinya adalah pengetahuan rinci tentang pesona asli dari pemutus rantai. Aku tahu beberapa hal tentang itu, tapi tidak cukup. Dia menunjuk ke lingkaran rahasia, yang samar-samar berkilauan di kegelapan. Cara kedua adalah menjadi tukang kunci yang memahami struktur kunci pintu, atau kunci apapun, sebenarnya, secara mendalam. Dengan begitu, Anda dapat mengambilnya tanpa kunci. Sayangnya, pengetahuan saya tentang sihir tidak begitu dalam. Yang tersisa hanyalah cara ketiga, kekerasan. Casey sebentar menyentuh tangannya. Di bawah pengaruh api Nef, kulit lembutnya telah tumbuh kembali. Tidak ada darah, daging yang terlihat, dan tulang pucat yang terlihat. Luka mengerikan itu telah hilang. Aku tidak tahu apakah bongkahan batu itu benar-benar berasal dari muara, tapi yang pasti sama dengan dinding batu piramida. Artinya, itu pernah menjadi bagian dari Unholy Titan. Kamu punya pengalaman membuat senjata yang luar biasa sendiri, jadi kamu tahu betapa pentingnya materi. Oleh karena itu, saya hanya meminjam kekuatan materi untuk menutupi kekurangan pengetahuan saya. Sunni menatapnya tidak percaya selama beberapa saat, lalu menghela napas. Menurutku tidak ada sesuatu yang sederhana tentang apa yang kamu lakukan, tapi, oke. Penjelasannya memang masuk akal. Sunni tidak terlalu paham tentang ilmu sihir rahasia, belum lagi pesona penghancur rantai. Namun, dia sendiri adalah seorang penyihir yang berprestasi rendahan. Karena itu, dia tahu bahwa material yang berharga terkadang bisa menggantikan keterampilan. Misalnya, dia harus menjadi dewa tenun untuk menciptakan pesona yang memungkinkan baja biasa menembus kulit binatang besar, jika hal seperti itu mungkin terjadi. Tetapi jika baja biasa itu digantikan oleh tulang-tulang tiran besar, bahkan tidak perlu menambahkan pesona. Senjata yang dibuat dari tulang seperti itu akan memiliki kekuatan mistiknya sendiri, dan kekuatan itu akan cukup untuk membunuh binatang besar itu. Setidaknya di tangan seseorang sekuat Evie, dan kekuatan mistik kekejian itu sendiri berkurang karena luka pedih di jiwanya. Saya harus mengingat pelajaran ini dengan baik. Sunni yakin dia akan menciptakan banyak kenangan di masa depan. Sebelumnya, dia hanya khawatir tentang mendapatkan pecahan jiwa yang cukup kuat dan mempelajari pola tenun yang bervariasi. Mungkin sudah waktunya untuk mulai memikirkan dirinya sendiri dengan mencari material yang luar biasa juga. Dia tersenyum tipis. Bagaimanapun, kerja bagus memperbaiki pemutus rantai. Itu tepat pada waktunya. Terjadi keheningan beberapa saat, lalu Evie tiba-tiba berdeham. Ya, kerja bagus, Casey. Tapi, bisakah seseorang menjelaskan kepadaku bagaimana Chainbreaker ada di sini? Apa yang dilakukannya di Nihmah kita? Sunni mengerjap beberapa kali. Benar. Ada misteri ini juga. Dia dan Nevis saling melirik. Sesaat kemudian, dia berkata dengan ragu-ragu, sejujurnya, kami tidak tahu. Anda seharusnya sudah tahu betapa anehnya fungsi waktu di dalam makam Ariel. Jadi, teori kami saat ini adalah salah satu pemilik kapal ini pernah mengunjungi piramida pada suatu saat. Piramida itu hanya melayang tanpa tujuan jauh di hulu. Tidak ada seorang pun di atas kapal dan tidak ada tanda-tanda siapa pemilik sebelumnya. Jadi, Nef dan aku mengambilnya. Evie memandang mereka dengan ekspresi aneh, lalu menyeringai dan menepuk Dek dengan tangannya. Yah,
Bagus sekali kamu melakukannya. Aku bahkan tidak bisa menggambarkan betapa aku merindukan kabinku yang nyaman saat menjelajahi sungai besar di belakang hiu mutan yang aneh. Lihat, lantainya kokoh. Sejujurnya aku mungkin menangis. Masih tersenyum, dia menoleh ke Jet dan bertanya, jadi, apa? Kamu benar-benar mendapatkan aspek legasimu? Jet meliriknya dan mengangkat bahu. Ya, dan sebelum kamu bertanya, tidak, kamu tidak bisa memakannya. Sayang sekali kamu sendiri tidak menerima sesuatu yang keren, ya? Senyum Evie melebar. Siapa bilang aku tidak melakukannya? Dengan itu, dia meregangkan kakinya yang panjang, mengambil posisi yang lebih nyaman, dan tertawa kecil. Ya. Jika kamu menganggap memori tertinggi itu keren, itu adalah Budak Bayangan bab 1483 Sabit Reaper. Aspek legasi Jet yang diterima mirip dengan sebagian besar aspek legasi, yang biasanya merupakan memori yang secara unik cocok untuk aspek penggunanya, atau lebih jarang lagi, eko yang kuat. Namun, kesamaan itu menipu. Sebenarnya, aspek legasi milik Soul Reaper hampir sama anehnya dengan milik Sunny. Meskipun terlihat seperti senjata, itu bukanlah memori. Sebaliknya, itu adalah kemampuan bawaan. Jet tidak membutuhkan esensi, betapapun sedikitnya, untuk memanggil kabut dingin dan mengubahnya menjadi sabit. Kabut hanyalah bagian dari jiwanya sekarang. Bentuknya juga tidak kaku. Bilah kabut secara alami bermanifestasi menjadi sabit perang yang indah, tapi bisa juga berbentuk senjata lain. Saat mereka menyaksikan, Jet mengubahnya menjadi Hopes, Misericorde, Bec de Corbin, dan sabit sungguhan. Tampaknya hanya ada 5 formulir yang tersedia, setidaknya untuk saat ini. Kelima bentuk itu adalah sebuah senjata, dan senjata itu terikat pada jiwa, tetapi tidak seperti cangkang marmer Sunny yang terikat pada jiwa. Dalam kasus cangkang marmer, kekuatannya terkait langsung dengan kekuatan jiwanya. Namun, sabit Jet terikat pada jiwa orang yang dibunuhnya. Atau lebih tepatnya, jiwa-jiwa itu akan terikat padanya. Tak satu pun dari mereka tahu persis apa maksudnya. Namun, Soul Reaper mampu menyimpulkan beberapa hal dari membaca deskripsi kemampuan bawaan yang aneh ini. Pertama-tama, bilah kabut mampu menyerap dan menampung jiwa korbannya. Jiwa orang terkuat yang dibunuh olehnya akan menjadi dasar kekuatannya, jadi, jika Jet membunuh binatang besar, sabitnya akan menjadi mirip dengan memori tertinggi tingkat pertama. Jika dia membunuh Unholy Titan, sabitnya akan menjadi mirip dengan memori ilahi tingkat ke-7. Itu adalah kualitas yang aneh dan sungguh mencengangkan. Kedua, jiwa yang terkandung dalam kabut dapat dikonsumsi, mengisi kembali esensi Jet. Jika semua jiwa dikonsumsi, membiarkan bilah kabut kosong, jiwanya sendiri akan menjadi dasar kekuatannya. Inilah hal-hal yang dia ketahui. Namun, masih banyak pertanyaan tentang aspek legasi miliknya. Misalnya, berapa banyak jiwa yang bisa ditampungnya? Akankah mereka hanya mempengaruhi kekuatan pedang kabut, atau akankah mereka juga menanamkan kualitas unik yang mirip dengan pesona? Jika demikian, jika Jet memakan semua jiwa yang terikat, kualitas unik apa yang akan ditanamkan oleh jiwanya? Meski tidak ada jawaban, Sunny merasa jiwa para korban memang akan menanamkan pesona unik pada pedang kabut. Dia juga curiga bahwa jumlah jiwa yang dapat ditampung kabut adalah 5, 1 untuk setiap bentuk yang dapat diambil. Setara dengan pangkat tertinggi dari aspek Jet. Dia juga curiga jika dia memakan kelima jiwa yang terikat, aspek legasi akan menjadi jauh lebih kuat dan mengerikan. Alasannya agak sederhana. Satu-satunya situasi di mana Jet akan membakar esensinya sendiri dan jiwa yang tersimpan di dalam pedang kabut
adalah situasi yang benar-benar menyedihkan. Dan hal ini biasanya memerlukan solusi yang paling mendesak. Dia tidak akan terkejut saat mengetahui bahwa jika pedang kabut itu tidak memiliki jiwa yang terikat, itu bisa membuat Soul Reaper memakan jiwanya sendiri untuk mencapai sesuatu yang benar-benar mengerikan. Betapa menyeramkannya. Sabit perang yang indah memang merupakan benda yang mengerikan. Sementara itu, memori tertinggi Evie tidak terlalu menakutkan. Bukan berarti itu tidak menakjubkan. Ketika pemburu wanita pertama kali memanggil memori, tidak ada yang tahu apa yang harus dilakukan. Itu bukanlah senjata, juga bukan baju besi. Faktanya, itu tidak menyerupai alat atau pakaian, juga, pada binatang, itu bisa dianggap sebagai pesona. Memori itu tampak seperti liontin besi besar yang diikatkan pada tali kulit hitam. Di dalam liontin itu terdapat gambar padang rumput yang dikelilingi bukit-bukit tinggi, dengan sungai mengalir melaluinya dan hutan terlihat di kejauhan. Sebuah dermaga hitam sedang bersandar di bawah naungan pohon tinggi. Gambarnya sederhana dan kasar, seolah dibuat oleh anak-anak. Setelah melihat tenunan memori tertinggi, Sunny sejenak linglung. Itu adalah salah satu tenunan paling aneh dan rumit yang pernah dilihatnya. Tapi ada sesuatu yang familiar tentang hal itu. Setelah merenung beberapa saat, Sunny mengerti mengapa dia merasakan keakraban ini, itu karena dia telah mempelajari Covetus Cover baru-baru ini. Dan beberapa bagian dari tenunan baru yang mengejutkan ini memiliki kemiripan yang jauh dengan beberapa elemen dari apa yang telah dia lihat selama seminggu terakhir. Evie membenarkan tebakannya. Liontin besi itu adalah memori penyimpanan spasial. Namun, itu sama sekali berbeda dari cover. Itu karena, tidak seperti dadanya yang bergigi, liontin itu bisa menyimpan makhluk hidup. Sunny sangat terkejut mendengarnya, tapi pemburu wanita yang bersemangat itu hanya menyeringai dan segera menunjukkan maksudnya. Sebelum dia menyadarinya, kegelapan pusaran dan dek chain breaker yang diterangi cahaya lembut menghilang. Sebaliknya, ia dibutakan oleh sinar matahari yang cerah. Ketika Sunny bisa melihat lagi, dia mendapati dirinya berdiri di padang rumput hijau. Ada bukit-bukit tinggi di kejauhan, hutan di sebelah kanannya, dan sungai di sebelah kirinya. Satu-satunya yang hilang adalah seekor anjing hitam. Untuk beberapa saat, dia merasa bingung dengan kenyataan bahwa hanya ada satu matahari di langit. Kemana perginya 6 orang lainnya? Kemudian, Sunny menyadari keberadaannya dan hampir terlonjak kaget. Dia baru saja akan mengirimkan bayangannya untuk menjelajah ketika Evie mengambilnya dari dock loket. Tiba-tiba, dia kembali ke dek chain breaker. Pemburu itu tampak sangat penasaran. "Oh, aku tahu kamu masih hidup. Bagus. Berhasil." Sunny menatapnya dengan marah. Apa? Kamu tidak yakin itu akan terjadi?" Evie terbatuk. "Ini pertama kalinya aku memanggil liontin itu, jadi bagaimana aku bisa tahu?" "Yah, aku sangat yakin." "Yah, pasti." Dia menggelengkan kepalanya dengan jengkel dan menarik napas dalam-dalam. "Ya, itu berhasil." Sunny menceritakan apa yang dialaminya. Setelah sedikit penjelajahan, mereka menemukan bahwa ruang yang terdapat di dalam liontin itu tidak terlalu besar. Lebarnya sekitar 3 km, meliputi padang rumput, beberapa bukit, sebagian hutan, dan sungai. Di luar batas, dunia berubah menjadi lukisan kasar, dan mustahil untuk bergerak lebih jauh. Meski demikian, makhluk hidup memang bisa disimpan di ruang itu. Bahkan ada air untuk mereka minum dan buah beri untuk mereka kumpulkan di hutan. Tentu saja, ruang seperti itu bisa sangat berguna. Sunny belum pernah melihat memori seaneh itu. Wow, kenangan tertinggi benar-benar ada di level lain.
Mahkota Twilight sudah cukup mencengangkan, tapi liontin Evie mengambil hadiahnya. Meski tidak sekuat mahkota Daeron, hanya dari segi keunikannya, ia jauh lebih unggul. Hadiah yang luar biasa. Setelah beristirahat sejenak, rombongan berkonsentrasi untuk melakukan perjalanan lebih jauh ke dalam terowongan jurang. Budak Bayangan bab 1484 Kedalaman bercahaya. Dikelilingi oleh kegelapan, Chainbreaker terus berjalan menyusuri terowongan bawah air yang berkelok-kelok. Cassie telah mengambil alih kemudi, sehingga mengurangi rasa gugup Sunny, meskipun dia adalah jurumudi yang paling berpengalaman di antara mereka, Sunny hampir tidak tahu apa yang sedang dilakukannya. Jadi, kemungkinan kapal terbang itu bertabrakan dengan dinding terowongan dan terkoyak oleh arus air berkurang banyak jika ada peramal buta yang memimpin. Tetap saja, tidak ada yang tahu apa yang menunggu mereka di kedalaman sungai besar. Mereka gugup, khawatir, dan penuh antisipasi yang suram. Kelompok tersebut beristirahat, menyantap makanan lezat, dan mulai memperbaiki kerusakan kecil yang terjadi pada kapal terbang tersebut akibat pendaratan darurat di Pulau Aletheia. Lambung kapal yang terpesona berhasil melewati pendaratan kasar dengan baik, hanya menerima beberapa goresan dangkal. Namun, ada bagian kapal yang lebih rumit yang harus diperbaiki atau diganti. Sunny, Nephis, Jet, dan Evie bukanlah tukang kayu atau tukang bangunan, namun keterampilan mereka cukup untuk melakukan tugas itu. Lagi pula, Sunny adalah spesialis dalam bertahan hidup di alam liar, sementara Nephis mampu membuat perahu sejak kembali ke pantai yang terlupakan. Evie memiliki pengalaman bertahan hidup di kota gelap selama bertahun-tahun, sedangkan Jet adalah Jet. Dia entah bagaimana mampu melakukan apapun yang perlu dilakukan. Kemudian, mereka berkumpul di geladak dan diam-diam mengamati kegelapan di bawah. Setelah beberapa saat, Sunny menjadi bosan dan memanggil Covetus Cover. Meminjam liontin Evie, dia mulai membandingkan kedua tenunan itu satu sama lain. Dia sangat penasaran untuk melihat apakah dia bisa membuat penyimpanan di dalam peti itu bisa dihuni juga. Untuk saat ini, sepertinya hal itu sangat tidak masuk akal. Namun sekali lagi, banyak hal yang telah dia capai tampaknya tidak masuk akal. Jika dia tidak mampu melakukan sesuatu hari ini, dia mungkin bisa melakukannya di masa depan. Menjadi seorang penyihir yang kompeten adalah proses bertahap. Waktu perlahan berlalu, dan seiring dengan itu, kedalaman sungai besar perlahan berubah. Itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka lihat atau dengar, tapi lebih merupakan perasaan samar, menakutkan, dan menindas. Meskipun pemutus rantai dikelilingi oleh air dan telah turun jauh ke bawah permukaan sungai saat ini, tak satu pun dari mereka dapat melihat apa yang tersembunyi di balik dinding berputar dari terowongan yang berputar. Namun, sepertinya, kegelapan mutlak yang mengelilingi mereka entah bagaimana menjadi semakin gelap seiring berjalannya waktu. Sunny merasakan perasaan terancam yang sangat besar. Cassie juga pucat, seolah-olah mereka dikelilingi oleh bahaya mengerikan dari segala sisi, bahkan lebih buruk daripada saat berada di kabut yang mengalir di Pulau Aletheia. Namun, jika ada makhluk mengerikan di dalam air, ia tidak masuk ke dalam terowongan untuk menelannya utuh. Mengingat betapa miripnya pusaran air yang mengerikan itu dengan rahang raksasa, Sunny hanya bisa berharap bahwa itu bukan karena mereka sudah berada di dalam usus makhluk itu. Mungkin makhluk apapun yang tinggal di kedalaman tak terduga tidak bisa hidup di luar air. Atau mungkin arus dinding terowongan sama berbahayanya bagi mereka dan juga bagi pemutus rantai. Menenangkan dirinya seperti itu, ia mencoba mencari gangguan dalam menenun. Beberapa jam lagi berlalu. Akhirnya,
Nevis berdiri dan melihat sekeliling dengan sedikit kerutan di wajahnya. Tidakkah menurutmu ini semakin cerah? Kemudian, yang lain juga menyadarinya. Kegelapan tampaknya tidak lagi bisa ditembus sekarang. Prosesnya berlanjut. Perlahan tapi pasti, kumpulan air yang gelap itu mulai bersinar. Kegelapan telah hilang, dan sebaliknya, cahaya menyilaukan mengelilingi mereka dari semua sisi. Saking terangnya, Sunny tidak bisa membuka matanya untuk beberapa saat. Apa ini? Terowongan jurang sekarang menjadi terowongan cahaya yang bersinar. Seolah-olah mereka sedang melakukan perjalanan melalui kedalaman bintang. Itu matahari. Sunny awalnya bingung dengan perkataan Jet. Tapi kemudian, dia mengerti. Tentu saja. Setiap sore, ketujuh matahari seakan menyelam ke dalam sungai besar. Dan setiap malam, sungai besar mulai bersinar. Kilaunya lembut, seperti mimpi, dan berwarna-warni. Namun, hal itu hanya terlihat di permukaan. Seperti apa cahaya itu di kedalaman yang tak terduga? Mereka sedang mempelajari jawabannya. Segera, mata Sunny menyesuaikan dengan kecerahannya, dan dia dengan hati-hati membukanya. Para anggota kelompok semuanya terdiam, mengamati dunia yang bersinar di sekitar mereka. Itu cantik, tapi juga mengerikan. Sesaat kemudian, Sunny bergidik dan tanpa sadar mengambil langkah mundur. Di suatu tempat di luar sana, dalam cahaya yang menyilaukan, sebuah bayangan tiba-tiba bergerak, begitu besar hingga meredupkan pancaran air untuk beberapa saat. Ukurannya begitu besar sehingga dia kesulitan untuk memahaminya. Dan bentuknya, begitu Sunny mencoba memastikannya, dia seperti kehilangan kesadaran selama beberapa detik. Ketika dia sadar kembali, bayangan itu telah menghilang jauh di bawah, dan dia dipenuhi keringat dingin. Kepalanya berdenyut-denyut karena rasa sakit yang membelah. Benda itu, seberapa jauh jaraknya? Apa itu? Dia melihat ke arah anggota kelompok dan menemukan mereka dalam kondisi yang mirip dengannya. Terutama Casey, yang buta, tapi juga melihat lebih banyak dari siapapun. Kemudian, kecerahan air berubah sekali lagi ketika bayangan lain yang tak terbayangkan bergerak melalui masa pancarannya, jauh di kejauhan. Dia menggigil, masuk ke dalam. Suara Casey serak. Menundukkan kepalanya, dia menghela nafas dan mengulangi, masuklah ke dalam. Jangan kembali sampai hari gelap lagi. Tidak baik bagimu untuk tetap di sini. Nevis memandangnya sejenak, lalu mengerutkan kening, bagaimana denganmu? Kami tidak akan meninggalkanmu sendirian. Gadis buta itu menggelengkan kepalanya. Aku akan baik-baik saja. Lagi pula aku tidak akan bisa melihat apapun jika kamu pergi. Yang paling penting, dia sedikit menggigil. Tidak ada yang bisa membalas tatapanku. Pergilah. Sunny tahu betul apa yang dirasakan beberapa makhluk mimpi buruk ketika seseorang melihat mereka. Itulah sebabnya orang harus berhati-hati saat mengarahkan pandangan mereka ke alam mimpi, terutama di wilayah di mana kengerian sebenarnya terjadi. Itulah mengapa dia tidak mencoba menghalangi Casey dan diam-diam menarik Nevis menuju pintu masuk di bawah. Dia juga mengingat bayangannya. Jet dan Evie mengikuti. Mereka menghabiskan waktu bersama di Demes, tapi tidak ada seorang pun yang berminat untuk berbicara. Rasanya seolah-olah suara sekecil apapun dapat didengar oleh makhluk-makhluk yang bergerak di kedalaman sungai besar. Dan kemudian, setelah beberapa saat, para anggota kelompok berangkat ke kabin mereka dan mencoba untuk tertidur. Cahaya tanpa ampun menyinari Chainbreaker selama beberapa jam lagi, dan kemudian menjadi redup. Akhirnya, ia lenyap seluruhnya, sekali lagi digantikan oleh kegelapan mutlak. Terowongan yang berputar terus membawa mereka turun ke kedalaman yang tak terduga.
Sungai besar dikabarkan tidak memiliki dasar, dan dikelilingi oleh kegelapan. Sunni dapat dengan mudah mempercayai hal itu. Namun, dia juga merasa jika mereka bertahan beberapa hari lagi setelah turun, mungkin mereka akan membuktikan rumor tersebut salah. Budak Bayangan bab 1485 melintasi pusaran. Bepergian melalui terowongan bawah air yang berkelok-kelok merupakan perjuangan yang terus-menerus, tapi, anehnya, sebagian besar aman. Seperti yang dikatakan Windflower, selama pemutus rantai tidak menyentuh air, hanya ada sedikit pusaran di dalam yang dapat mengancam mereka. Namun, jika kapal terbang itu benar-benar menyentuh dinding terowongan yang berputar, maka kematian bisa dipastikan terjadi, bukan hanya karena arus yang mengerikan dan tekanan yang melemahkan, namun juga karena riak sekecil apapun akan memperingatkan makhluk-makhluk mengerikan yang tinggal di dalamnya. Kedalaman sungai besar yang tak terduga dari kehadiran mereka. Menjauh dari tembok bukanlah hal yang menantang pada awalnya, tapi semakin dalam mereka turun, semakin berbahaya situasinya. Terowongan itu semakin sempit, sementara tikungannya semakin sering dan curam dari hari ke hari. Kadang-kadang, ia membungkuk sedemikian rupa sehingga pemutus rantai terbang ke depan untuk beberapa saat alih-alih terus turun. Seolah-olah mereka benar-benar melakukan perjalanan melalui usus binatang yang tak terbayangkan. Yang lebih buruk lagi adalah kenyataan bahwa terowongan itu tidak statis. Kapal itu terus bergerak, bergelombang, membuatnya seolah-olah dinding air yang berputar mengejar kapal yang anggun itu. Mungkin memang begitu. Terkadang, air diselimuti kegelapan jurang. Terkadang, ia bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Nevis mengemudikan kapal dalam kegelapan, tetapi ketika kedalaman sungai besar menyala dengan cahaya yang indah, Casey harus mengambil dayung. Sisanya terpaksa melarikan diri ke bagian dalam kapal terbang, meninggalkannya sendirian menghadapi sosok mengerikan yang bergerak melalui pancaran air. Siapapun pasti akan terguncang dan tegang mental karena harus menanggung kengerian dan tekanan makhluk mengerikan itu dalam kesendirian. Meski begitu, Casey tetap tenang dan tampak tidak terganggu. Sunni tidak tahu apakah itu pertanda baik atau tidak. Apa yang dia tahu, bagaimanapun, adalah bahwa mereka tidak akan pernah selamat dari perjalanan melalui pusaran tanpa chain breaker. Mereka pasti sudah lama tertelan oleh sungai besar jika Casey tidak memperbaiki sirkuit sihirnya juga. Ternyata, Sunni merasa mereka mungkin bisa sampai ke sisi lain pusaran tanpa cedera. Hari-hari berlalu dalam keheningan yang mencekam. Semakin dalam mereka turun, semakin nyata tekanan yang menyerang pikiran mereka. Kegelapan yang dalam sangat menyesakkan, dan pancaran cahayanya sangat mengerikan. Lebih dari itu, pada titik tertentu, dunia itu sendiri menjadi aneh, mempermainkan pikiran mereka. Waktu semakin berbelit-belit dan sulit dipahami, seolah-olah ia juga sedang dihancurkan oleh beratnya air yang mengelilinginya. Sunni dan Nevis, yang telah mengalami hal serupa dalam badai waktu, tidak terlalu terpengaruh oleh keanehan ini dibandingkan anggota kelompok lainnya. Namun, pada akhirnya, mereka pun menjadi terbiasa dengan ketidakstabilan waktu yang menakutkan. Seiring berjalannya waktu, ruang angkasa juga menjadi tidak dapat diandalkan. Awalnya Sunni mengira penerbangan chain breaker lah yang kehilangan kelancarannya, membuat kapal terbang itu berguncang dan bergidik dari waktu ke waktu. Terkadang, ia tersentak, dan terkadang, ia bergoyang. Namun kemudian, dia menyadari bahwa struktur realitas itu sendirilah yang telah terpelintir. Dia memahaminya sambil membawa secangkir teh, yang diseduh dengan air menyegarkan dari mata air, tanpa akhir, kepada Nevis. Biasanya, berjalan kaki dari pintu masuk dek bawah ke buritan akan memakan waktu kurang dari 1 menit, dan beberapa lusin langkah.
Namun, kali ini Sunny menghitung setidaknya beberapa ratus langkah sebelum mencapai lingkaran rahasia. Namun teh yang dibawanya masih panas dan mengepul. Itu tidak baik. Dia menatap cangkir teh di tangannya, lalu pada Nevis, yang mengemudikan kapal tanpa menyadari sesuatu yang aneh. Bagaimana kalau bukan dek yang diregangkan seperti karet gelang, tapi salah satu dari kita? Bagaimana jika jarak antara kapal dan dinding terowongan tiba-tiba menyusut? Tiba-tiba, kegelapan di sekitarnya tampak jauh lebih menakutkan. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang bisa berbuat apa-apa. Khawatir akan terkoyak oleh retakan ruang juga tidak akan ada gunanya baginya. Jadi, Sunny mengalihkan perhatiannya dengan berkonsentrasi menenun. Setelah sekitar 7 siklus kegelapan dan cahaya, dia tidak bisa memastikan berapa tepatnya karena betapa anehnya waktu. Dia berhasil mengubah pesona Capricious Chest dari Covetous Cover untuk memungkinkannya menyimpan makhluk hidup. Dia tidak menyalin jalinan memori tertinggi, melainkan meminjam beberapa elemen darinya. Sayangnya, upaya itu sia-sia. Sunny mungkin telah mengubah jalinan pesonanya untuk menghilangkan batasan pada benda mati. Tapi dia sama sekali tidak mengetahui cara mengintegrasikan ruang layak huni ke dalam ruang penyimpanan peti. Tidak ada padang rumput, tidak ada hutan, dan tidak ada sungai di dalamnya. Artinya juga tidak ada cahaya, tidak ada air, dan tidak ada udara di sana. Tidak ada apa-apa sama sekali. Jadi, kecuali dia ingin makhluk hidup mati lemas, menempatkan mereka di dalam adalah hal yang mustahil. Secara teoritis, dia bisa menyembunyikan bayangannya di Covetous Cover sekarang, karena mereka tidak perlu bernafas. Namun, Sunny kesulitan membayangkan kenapa dia ingin melakukan hal seperti itu. Mungkin untuk menghukum mereka karena berperilaku buruk. Dia tidak berbagi pemikiran ini dengan bayangan, tapi mereka masih mulai menghindari dada bergigi itu, karena suatu alasan. Waktu perlahan berlalu, atau, mungkin, hal itu berlalu dengan cepat. Yang Sunny tahu hanyalah kedalaman sungai besar tampak semakin mengerikan setiap kali dia memandang ke dalam kegelapan jurang. Bahkan Casey mulai terlihat terkesima. Terowongan itu tidak lagi menyempit. Namun, liku-likunya semakin liar. Dan kemudian, suatu hari, pemutus rantai sepertinya berhenti. Sunny terkejut saat sensasi gerakan yang familiar itu benar-benar hilang. Berdiri dari tempatnya duduk, dia melihat anggota kelompok lainnya tampak bingung. Kemudian, dia mendengar teriakan Nev yang tertahan. Melihat keburitan, dia melihatnya mencengkeram dayung kemudi begitu kuat hingga tangannya memutih. Dia menggerakkan kedua dayungnya dengan cara yang aneh, tidak perlahan dan mulus, seperti biasanya, melainkan dengan paksa dan dengan perasaan terdesak. Apa-apaan? Mengapa Nevis bahkan menggerakkan dayungnya jika mereka berdiri diam? Melihat ke dinding terowongan, Sunny tersentak. Dindingnya berubah menjadi kabur. Chain breaker membeku di tempatnya, tapi terowongan itu sendiri terbang melewatinya dengan kecepatan luar biasa. Liku-liku yang Nevis lalui dengan hati-hati kini melewati mereka, memaksanya untuk mengemudikan kapal secepat yang dia bisa, dan jauh lebih cepat dari itu, bahkan jika mereka ingin bertahan hidup. Tidak masuk akal. Sesaat Sunny bingung. Bagaimana kapal terbang itu bisa tetap berada di tempatnya dan dikemudikan di sekitar tikungan terowongan? Seolah-olah dunia itu sendiri diputar dan digerakkan oleh tangan Nev. Tapi sekali lagi, kapan terakhir kali dunia menjadi masuk akal? Mungkin posisi statis dari chain breaker hanyalah masalah perspektif. Mungkin, mereka hanya dibawa oleh suatu kekuatan yang menakutkan dan tak terduga. Apa pentingnya? Satu-satunya hal yang penting adalah Nevis membimbing mereka melewati terowongan yang bergerak cepat. Dan dia melakukannya.
Sepenuhnya fokus, dia memandu pemutus rantai, tidak membiarkan air menelannya. 1 menit berlalu, lalu 1 menit lagi, lalu 1 menit lagi. Lalu, selamanya, tiba-tiba, terowongan itu menghilang. Sesuatu muncul, membutakan Sunny, lalu digantikan oleh kegelapan. Dia bisa merasakan gerakan sekali lagi. Faktanya, dia bisa merasakan banyak gerakan. Seolah-olah pemutus rantai ditembakkan dari ketapel. Kecepatan mereka begitu mengerikan sehingga dia langsung terlempar mundur belasan meter, dan hanya berhasil tetap berada di kapal dengan berpegangan pada pagar. Sialan! Sunny merasakan kekuatan luar biasa yang mendorongnya mundur, dan angin topan menerjangnya dengan kemarahan yang luar biasa. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengertakkan gigi dan mempertahankan nyawanya. Perlahan, kecepatan mereka menurun. Nevis, yang telah terdesak ke dalam uplustre, mendorong salah satu dayung dan menggulingkan kapal. Saat itulah Sunny menyadari bahwa pemutus rantai telah terbang terbalik. Saat kapal terbang itu berputar pada porosnya, Sunny jatuh ke geladak dan dengan lemah bangkit. Tampaknya mereka telah lolos dari pusaran itu. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.